Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar pada bab getaran dan gelombang. Nah, di video ini kita akan belajar subbab yang pertama, yaitu A tentang getaran. Kita bagi menjadi dua bahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari getaran. Dan yang kedua, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan frekuensi dan periode dari suatu getaran. Kita mulai ya, dari yang pertama, apa definisi dari getaran? Getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati suatu titik setimbang. Seperti apa sih maksudnya? Kita ilustrasikan seperti berikut. Nah, di sini kita bikin sebuah bandul. Anggap saja pada titik B. Nah, di sini titik B merupakan titik setimbangnya. Nah, benar kan ya? Kalau kita tidak ganggu, maka titik B-nya akan diam atau statis di sini. Maka kita sebut dengan titik setimbang. Kemudian kalau kita ganggu, maka benda tersebut atau bandul ini akan berayun. Nah, kalau kita ilustrasikan, misal berayun ke titik A, kemudian ke B, kemudian ke C, dan kembali lagi ke B. Maka, bandul tersebut mengalami yang namanya gerak bolak-balik dan melewati titik setimbangnya, atau titik B di sini. Maka dikatakan bandul tersebut bergetar. Paham ya, Sobat 100? Nah, kemudian kita akan definisikan apa sih arti dari satu getaran. Kita bisa definisikan dari gerakan titiknya. Awalnya dari B, kemudian ke A, melewati B, ke C, dan kembali lagi ke B. Atau kita tuliskan, satu getaran itu sama dengan B, A, ke B, ke C, dan ke B. Nah, di sini Sobat 100 bisa lihat, dari titik B akan kembali lagi ke titik B, dengan melewati satu kali titik yang sama. Itu disebut dengan satu getaran. Nah, tidak hanya ini, bisa ada lagi contoh dari gerakan satu getaran. Kalau misalnya kita awali dari titik A, maka gerakan satu getarannya adalah dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali lagi ke A. Itu pun juga disebut dengan satu getaran. Jadi kita tuliskan di sini, kalau dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, itu juga sama ya, disebut dengan satu getaran. Sudah paham dengan definisi satu getarannya? Nah, atau kalau Sobat 100 lihat, kalau yang di awal tadi kita bikin dari B ya, awalnya, maka di sini Sobat 100 akan melihat ada 4 kali ayunan. 1, 2, 3, ayunan keempat. Nah, bisa didefinisikan ada 4 kali ayunan nih, kalau kasusnya bandul ya. 4 ayunan sama dengan satu getaran. Nah, bagaimana kalau misalnya hanya dari B ke A dan kembali ke B? Cuma 2 kali ayunan, maka dia bergetar 2/4 atau setengah getaran. Begitu pula kalau berayun dari B ke A, ke B, dan ke C saja, maka ada berapa ayunan? Kita hitung. 1, 2, dan ke C 3. Maka terjadi 3/4 getaran. Seperti itu, paham ya? Kemudian, ada lagi yang namanya amplitudo. Nah, misal di sini kita kasih titik O. Maka ada sebuah jarak dari A ke O yang kita sebut dengan amplitudo. Di mana amplitudonya merupakan simpangan terjauh atau simpangan terbesar nih. Benar ya? Kalau dari gambar, titik setimbangnya di B. Kemudian simpangan terjauhnya adalah di titik A. Kalau kita tarik garis tegak lurus, maka di sini ada garis A ke O yang kita sebut dengan amplitudo atau simpangan terbesarnya. Ya, paham ya Sobat 100? Nah, di sini kita tambahkan amplitudonya adalah AO. Nah, kemudian kita akan lanjut ke frekuensi dan periode. Nah, namun sebelum itu sampai di sini coba dipahami ya Sobat 100, bagaimana definisi satu getaran dan apa itu amplitudonya. Oke, kita lanjut ke yang berikut tentang frekuensi dan periode. Kita mulai dari frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu. Jadi banyaknya getaran tiap satuan waktu. Dilambangkan dengan F, dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Di mana nilai N di sini tadi adalah banyaknya getaran dan T-nya adalah waktu. Satuannya adalah Hertz atau Hz. Nah, bagaimana dengan periode? Kalau periode, kebalikannya, adalah waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Oke, jadi kalau waktunya yang dibutuhkan untuk bergetar satu getaran penuh, kita sebut dengan periode. Disimbolkan dengan T besar, dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Oke, sama ya. T di sini adalah waktunya, N ini adalah banyaknya getaran. Satuannya second,
karena berhubungan dengan waktu. Kemudian, nah kalau Sobat 100 lihat nih, rumus dari frekuensi dan periode mirip ya, hanya dibalik. Nah, maka ada hubungannya antara frekuensi dan periode. Kalau dari frekuensi, kita tuliskan 1 per periode. Kalau periodenya, maka kita tuliskan 1 per F. Nah, seperti itu Sobat 100, frekuensi dan periode. Jangan terbalik ya, kalau frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu, kalau periode adalah waktunya yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Kalau frekuensi rumusnya N per T, kalau periode rumusnya T per N. Frekuensi satuannya Hertz, kalau periode satuannya second. Seperti itu Sobat 100, cukup paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!